Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel kami Wonopotro, di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif, semuanya kami hadirkan, dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi pirsawan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan selamat menyaksikan. Bayangkan, 6 tahun bekerja di negeri orang. Menahan rindu, sakit, dan derita demi rumah tangga. Tapi saat pulang, rumah itu bukan miliknya lagi. Suaminya telah menikah, dan anaknya tak mengenalnya lagi. Ini bukan cerita sinetron. Ini kisah nyata dari ribuan perempuan Indonesia yang berkorban dalam diam. Demi keluarga, namun disambut dengan luka. Inilah kisah Suryani, dalam Pulang Tanpa Rumah. Mentari pagi menyemburat malu dari balik pepohonan di ujung kampung Wonosari. Kabut masih menggantung di antara pematang sawah yang menguning. Di sebuah rumah kayu reot berdinding anyaman bambu, seorang perempuan muda menatap kosong keluar jendela. Matanya sembab, namun penuh tekad. Dialah Suryani, 29 tahun, istri dari Kuswanto dan ibu dari seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Rika. "Yan, apa kamu benar-benar yakin mau pergi?" Suara Kuswanto lirih memecah keheningan. Lelaki itu berdiri di ambang pintu, tubuhnya masih bersarung, mata setengah terbuka. Di tangannya tergenggam secangkir kopi yang entah sejak kapan menjadi dingin. Suryani tidak segera menjawab. Ia menggenggam selembar paspor yang baru diambilnya kemarin dari agen penyalur kerja. Di dalamnya, ada identitas dirinya sebagai calon TKW, tenaga kerja wanita, tujuannya, Arab Saudi. Ia mengangguk pelan, tak berani menatap mata suaminya. "Bukan karena aku tidak cinta rumah ini, Wan. Justru karena aku cinta, aku harus pergi," ucapnya lirih, nyaris tercekat. Kuswanto menghela napas. Dalam hatinya, ia sebenarnya tak suka keputusan ini. Tapi kenyataan tak memberinya banyak pilihan. Selama ini ia hanya bekerja serabutan, menjadi kuli bangunan jika ada proyek, atau mengangkut hasil panen orang lain demi beberapa lembar ribuan. Rumah mereka nyaris roboh. Atap bocor. Dapur kosong lebih sering dari hari biasa. "Rika masih kecil, Yan. Nanti kalau kamu pergi, siapa yang jagain dia? Mak Uti sudah janji mau bantu. Lagi pula aku tak akan lama. 3 tahun, insya Allah cukup untuk memperbaiki rumah, simpanan untuk Rika sekolah, dan kalau ada rezeki, kita bisa buka warung kecil." Kuswanto tak menjawab. Dalam benaknya, ia tak bisa membayangkan hidup tanpa Suryani. Tapi lebih dari itu, ia tak bisa menanggung beban sebagai satu-satunya pencari nafkah yang tak bisa memberi apa-apa. Beberapa minggu kemudian, hari keberangkatan tiba. Pagi itu terminal bus kota Salatiga dipenuhi suara tangis dan peluk perpisahan. Suryani mengenakan kerudung biru tua dan membawa satu koper besar serta tas kecil yang digantungkan di bahu. Di belakangnya, Kuswanto menggandeng Rika yang terus-menerus menangis. "Ibu, jangan pergi," rengek Rika, tangannya mencengkeram baju ibunya. Suryani berjongkok, memeluk erat anaknya, menahan air mata yang sejak tadi tertahan di sudut matanya. "Rika anak baik ya. Dengerin kata ayah. Ibu pergi supaya nanti kita punya rumah bagus, kamu bisa sekolah tinggi. Ibu janji pulang." Suara kecil itu membuat dada Suryani seakan robek. "Ibu janji, nak. Nanti ibu kirim surat, kirim baju baru, mainan, dan gambar Rika ibu simpan di dompet," bisiknya sambil mencium kening sang anak. Bus datang. Mesin meraung, dan para penumpang mulai naik satu persatu. Suryani menoleh ke Kuswanto untuk terakhir kalinya. Mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata, hanya pelukan singkat yang terasa seperti akhir dari dunia. Lalu ia naik ke dalam bus, dan jendela itu menjadi perantara terakhir antara dirinya dan tanah kelahirannya. Kuswanto berdiri di sana, menggandeng Rika yang mulai mengerti bahwa ibunya benar-benar akan pergi jauh. Ia menyeka matanya, berusaha tegar. Tapi dalam hati kecilnya, Kuswanto merasa kekosongan mulai menggerogoti. Hari-hari berlalu. Minggu menjadi bulan. Rika semakin besar,
dan Suryani mulai rajin mengirim kabar dari Riyadh. Surat-suratnya penuh cinta dan kerinduan. Uang yang dikirimkan cukup untuk membangun rumah permanen. Dinding anyaman bambu diganti bata. Atap seng diganti genteng. Bahkan Rika dibelikan sepeda dan mainan baru setiap kali kiriman datang. Namun, di balik semua itu, di kampung halaman yang ditinggalkannya, sesuatu berubah. Kuswanto yang semula terlihat setia, perlahan mulai merasa kesepian. Tekanan dari tetangga, omongan tak sedap tentang laki-laki ditinggal istri, membuat harga dirinya tergores. Ia mulai jarang datang ke masjid. Lebih sering nongkrong di warung kopi, dan pada akhirnya, ia jatuh hati pada seorang janda muda beranak satu yang biasa berjualan gorengan di ujung jalan, bernama Yuni. Hubungan mereka bermula dari perbincangan ringan, lalu jadi kebiasaan. Yuni pandai merayu dan tahu cara membuat Kuswanto merasa dibutuhkan. Dan di satu malam yang kelam, setelah setahun Suryani bekerja di luar negeri, Kuswanto menikah lagi secara diam-diam. Ia hanya mengatakan pada keluarga dan warga sekitar bahwa Suryani hilang kontak di Arab Saudi. Ada yang percaya, ada yang curiga, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rika kecil, yang dulu selalu menangis mencari ibunya, perlahan dijejali cerita bahwa ibunya telah meninggal dalam kecelakaan di negeri orang. Yuni, ibu tirinya, mengambil alih segalanya. Rumah yang dibangun dari hasil keringat Suryani, kini dikuasai wanita lain. Foto-foto Suryani diam-diam dibuang. Dan dompet kecil berisi gambar Rika yang disimpan Suryani, ia genggam erat setiap malam, jauh di negeri orang, tak tahu bahwa anaknya bahkan telah diajari melupakannya. Waktu terus berjalan, dan hari kepulangan Suryani semakin dekat. Di Riyadh, ia menandatangani kontrak terakhir. Hatinya dipenuhi harapan dan doa, bahwa kelak ia akan disambut hangat di rumah yang telah ia perjuangkan mati-matian. Ia tak tahu bahwa rumah itu tak lagi menyisakan tempat untuknya. Matahari di Riyadh bersinar lebih tajam dari kampung halaman. Udara kering menusuk hingga ke tulang, dan pasir tak pernah benar-benar pergi dari sela-sela jari kaki. Di rumah majikan berlantai marmer dingin itu, Suryani menjalani hari-hari panjang sebagai pembantu rumah tangga. Ia hanya tidur 4 jam sehari. Sisanya dihabiskan mengurus anak-anak majikan, mencuci, memasak, mengepel, menyetrika, dan terkadang membersihkan kandang burung hias. Majikannya, seorang wanita parubaya bernama Hani, tidak kejam, tetapi jauh dari ramah. Suaranya keras, wajahnya dingin, dan sering memarahi Suryani karena hal sepele. "Cepat, kamu pikir waktu saya untuk menunggumu menyapu itu gratis?" adalah kalimat yang hampir tiap hari ia dengar. Kadang Suryani meringis menahan nyeri di lutut dan punggung, tapi tidak pernah membantah. Ia tahu, satu kata yang salah bisa membuatnya dipulangkan tanpa bayaran. Ia pernah dengar cerita TKW lain yang lebih malang, dipukul, dikurung, bahkan disekap. Ia bersyukur masih bisa makan, tidur, dan dibayar tepat waktu meski hatinya koyak setiap hari. Di sela waktu istirahat, biasanya selepas Isya, Suryani duduk sendirian di sudut dapur belakang. Di tangan kirinya, selalu ada foto kecil Rika yang dilaminating dengan plastik tipis. Sudah mulai kusam karena sering digenggam dan dibasahi air mata. Ia akan menulis surat, kadang panjang, kadang hanya beberapa baris. Isinya selalu sama, kerinduan, harapan, dan janji untuk segera pulang. "Rika sayang, hari ini ibu masak kapsa untuk keluarga majikan. Mereka suka, tapi ibu rindu masak nasi jagung di rumah kita. Kalau kamu sudah bisa baca, ibu yakin kamu akan tahu betapa ibu sangat cinta padamu." Namun tak semua surat berbalas. Beberapa bulan terakhir, Kuswanto semakin jarang mengirim kabar. Semula ia masih menanggapi lewat SMS atau kiriman suara lewat aplikasi. Tapi makin lama, pesan-pesan Suryani hanya dibaca tanpa dibalas. Kadang centang biru, kadang hanya abu-abu. Hati Suryani mulai bertanya-tanya, tapi ia menolak berpikiran buruk. Ia selalu menyalahkan sinyal, waktu, atau kesibukan suaminya. Ia tetap percaya, rumahnya masih menunggunya pulang. Suatu malam, Suryani sempat jatuh sakit. Demam tinggi dan batuk tak kunjung reda selama seminggu. Ia tetap bekerja dengan tubuh gemetar. Saat akhirnya ia roboh di dapur, Hani tak segera membawanya ke klinik.
Baru keesokan malam setelah pembantu dari rumah saudara datang membantu, ia dibawa ke rumah sakit. Biaya pengobatan dipotong dari gajinya. Tak ada rasa iba, tak ada ucapan terima kasih. Suryani hanya menangis dalam diam. Di saat seperti itu, ia berharap ada Kuswanto di sampingnya. Tapi panggilannya tak pernah dijawab. Tak satu pun pesan dibalas. Ia menatap langit-langit rumah sakit sambil menggenggam dompet kecil berisi foto anaknya. Hanya itu pengobat rindunya. Tahun demi tahun berlalu. Suryani memperpanjang kontraknya. Bukan karena ia betah, tapi karena janji pada dirinya belum terpenuhi. Ia ingin pulang membawa rumah yang layak, biaya sekolah Rika hingga SMA, dan tabungan cukup untuk membuka warung kecil di kampung. Dalam benaknya, ia selalu membayangkan Kuswanto menjemputnya di bandara bersama Rika, membawa bunga, senyum, dan pelukan yang akan menebus segala luka. Suatu malam saat libur kerja, ia berbicara dengan Tari, sesama TKW dari Pemalang yang baru datang beberapa bulan lalu. "Kamu belum pernah pulang, Mbak?" tanya Tari sambil menyeruput teh manis. "Belum. Sudah 6 tahun. "Wah, lama juga. Saya baru 2 tahun, sudah nggak betah. Tapi suami saya tiap malam nelepon, anak juga kirim gambar. Kamu gimana?" Suryani tersenyum kecut. "Dulu sering. Sekarang, sudah jarang. Tapi saya yakin mereka baik-baik saja. Kadang laki-laki begitu, tidak bisa menunjukkan rindu dengan kata-kata." Tari mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada yang janggal. Beberapa hari kemudian, saat mengisi waktu luang dengan video call ke keluarganya di kampung, Tari menanyakan nama kampung Suryani. Betapa terkejutnya Tari saat mendengar nama Desa Wonosari, Kecamatan Tuntang. Itu kampung tetangga dari rumah pamannya di Salatiga. "Mbak, aku pernah dengar cerita, di kampung itu, ada seorang lelaki yang istrinya jadi TKW, katanya hilang kontak. Sekarang dia nikah sama janda jualan gorengan. Anak perempuannya juga tinggal sama mereka." Jantung Suryani serasa berhenti. Ia mencoba tertawa, tapi suara tawanya terdengar getir. "Namanya siapa?" "Kuswanto, kalau nggak salah." Tari menyesal langsung mengucapkannya. Ia melihat wajah Suryani berubah pucat, lalu matanya berkaca-kaca. Malam itu, Suryani tidak tidur. Ia duduk memeluk lutut di pojok kamar asrama, menatap layar HP yang berulang kali ia hubungi namun tak pernah diangkat. Pagi harinya, ia mencoba mengakses media sosial, akun Facebook yang dulu ia buat hanya untuk mengikuti perkembangan kampung. Ia menggali, mencari, dan akhirnya menemukan sebuah foto. Tampak Kuswanto berdiri di depan rumah yang dibangun dari uangnya, bersama seorang perempuan muda dan 2 anak. Salah satunya adalah Rika. Tapi, Rika sudah besar dan menggandeng tangan wanita itu dengan manja. Dalam sekejap, dunia Suryani runtuh. Rumah yang dibangun dari keringat dan air matanya kini jadi milik orang lain. Suami yang ia cintai menikah lagi. Dan yang lebih menghancurkan, anak yang ia besarkan dari jauh kini memeluk wanita lain seolah itulah ibunya. Namun Suryani tidak menjerit. Ia tidak mengumpat. Ia hanya diam, lama sekali. Sampai air mata tak lagi keluar. Seperti tanah gersang yang kehilangan air untuk ditangisi. Dalam doa yang pelan, ia berkata, "Ya Allah, kalau Engkau masih beri aku pulang, izinkan aku melihat anakku, walau dari kejauhan. Aku hanya ingin tahu, apakah ia masih mengenalku." Bandara Soekarno-Hatta sore itu padat seperti biasa. Lantunan salam dari petugas imigrasi dan suara pengumuman penerbangan bersahutan menambah gemuruh di dada Suryani. Ia berdiri dengan koper besar yang sudah mulai lecet di sisi-sisinya, sambil memeluk tas kecil di depan dada. Di dalamnya masih tersimpan foto lama Rika, wajah mungil putrinya, yang dulu ia tinggalkan saat masih balita. Setelah 6 tahun, ia pulang. Bukan dengan rasa lega, tapi dengan dada penuh was-was. Ada luka yang belum terucap, ada jawaban yang menunggu untuk dikonfirmasi. Satu-satunya yang menjemputnya hanya supir travel yang sebelumnya ia sewa. Tak ada Kuswanto, tak ada Rika. Tak ada sambutan. Hanya udara Jakarta yang panas dan debu perjalanan panjang menuju kampung halaman yang semakin membuat matanya pedih. Sesampainya di Desa Wonosari, semuanya tampak berubah. Warung-warung lebih ramai, jalan sudah dibeton,
rumah-rumah banyak yang berlantai 2. Tapi langkahnya tertuju pada satu tempat. Rumah itu, rumah yang dibangunnya dari hasil kerja keras di negeri orang. Saat ia sampai di depan pagar, tubuhnya menggigil. Rumah itu berdiri megah, dicat krem dengan pagar besi hitam. Pot-pot bunga berjejer rapi, dan terdengar suara musik dari dalam. Di teras, tampak seorang perempuan muda tengah menyapu. Wajahnya tak asing, Yuni, nama yang dulu disebut oleh Tari. Dan di sampingnya, seorang gadis remaja sekitar 11 tahun sedang duduk sambil memainkan ponsel. Itu Rika. Suryani berdiri kaku. Jarak beberapa meter itu terasa sejauh ribuan kilometer. Ia tak tahu harus melangkah atau berbalik. Tapi sebelum sempat berpikir, Yuni menoleh dan melihatnya. Ibu cari siapa? Tanya Yuni sambil memicingkan mata. Suryani menelan ludah. Bibirnya bergetar. Saya Suryani. Ini rumah saya. Rumah yang saya bangun. Yuni tertegun sesaat. Lalu secepat kilat, ekspresinya berubah kaku. Ia menoleh ke dalam, lalu kembali menatap Suryani. Suryani? Maaf, suami ibu bilang, ibu sudah meninggal. Itu yang kami tahu selama ini. Suryani tersentak. Meninggal? Suaranya pelan, namun tajam. Saya 6 tahun kerja di Arab. Saya kirim uang, saya bangun rumah ini. Dari dalam rumah, Kuswanto muncul. Matanya membelalak saat melihat Suryani. Ia berdiri mematung, tak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat, seperti melihat hantu masa lalu yang ingin ia kubur diam-diam. Wan, ini aku, kata Suryani. Aku pulang. Kuswanto akhirnya bersuara, terbata-bata. Yan, aku pikir kamu hilang. Nggak ada kabar. Kami dengar kamu kecelakaan. Siapa yang bilang? Suryani menatap tajam. Aku masih kirim uang lewat rekeningmu. Aku masih kirim surat ke alamat ini. Aku masih simpan semua bukti. Rika yang sedari tadi memperhatikan akhirnya bertanya, "MAH, itu siapa?" Yuni buru-buru meraih tangan Rika. "Nggak usah ikut campur. Nak, ini orang bukan siapa-siapa." Suryani memandang anaknya. "Rika sayang, kamu nggak ingat sama ibu? Ibu yang dulu nyanyiin kamu tiap malam, yang masakin bubur kacang ijo waktu kamu demam." Rika tampak bingung. Ia memandangi wajah Suryani, seolah ada sesuatu yang familiar. Tapi terlalu banyak tahun yang memisahkan, dan terlalu banyak cerita yang telah diganti. "Ibu?" tanya Rika lirih, namun segera ditarik masuk oleh Yuni. "Sudahlah Bu, jangan ganggu keluarga kami. Kalau ibu merasa ini rumah ibu, silakan tuntut secara hukum. Tapi saya istri sah sekarang. Dan semua surat tanah atas nama suami saya." Pintu ditutup. Ditinggalkan di depan pagar, Suryani berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca. Bukan hanya karena rumah itu telah menjadi milik orang lain, tapi karena anak yang ia besarkan dari doa dan jarak, kini tak mengenalinya lagi. Dengan langkah lunglai, Suryani pergi. Ia tidak membawa amarah. Hanya keheningan. Ia menumpang tidur semalam di rumah saudara jauh. Keesokan harinya, ia mengontrak kamar kecil di dekat pasar. Tak ada lagi rumah yang menanti. Ia benar-benar pulang, tanpa rumah. Kontrakan itu sempit. Hanya 3x4 meter, berdinding triplek, dengan atap seng yang berisik tiap kali hujan turun. Di pojok kamar terdapat kasur tipis dan sebuah kipas angin yang berderit pelan jika dinyalakan. Tapi bagi Suryani, tempat itu lebih dari cukup. Ia tidak butuh kemewahan, hanya ruang untuk bernapas dan menyembuhkan luka. Sudah 2 bulan sejak ia pulang dari Riyadh dan ditolak oleh rumahnya sendiri. Hari-harinya kini dihabiskan berdagang gorengan di pinggir pasar pagi. Ia menyewa meja kecil di depan toko kelontong milik seorang nenek tua yang baik hati. Setiap subuh ia bangun, mengadon tepung, mengupas singkong, menyiapkan tahu isi, pisang goreng, dan bala-bala. Hidupnya sederhana, tapi tidak lagi diikat oleh harapan yang melukai. Di tengah keramaian pembeli dan riuhnya pasar, ia mulai menemukan kembali dirinya yang hilang. Banyak yang mengenalnya, tetangga lama, teman lama. Tapi Suryani tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum saat disapa, menunduk saat ditanya.
Ia tidak membongkar aib Kuswanto, tidak mencaci Yuni, tidak menuntut hak yang telah dicuri. Ia memilih diam. "Kenapa kamu nggak bawa ini ke RT atau ke pengadilan, Mbak Yan?" tanya Bu Nur, pemilik warung sayur di sebelah lapaknya. Suryani hanya menggeleng pelan. "Kalau aku bicara, anakku pasti akan semakin jauh. Aku nggak mau Rika tumbuh dengan kebencian." "Lah, tapi itu rumah kamu, loh. Rumah itu dibangun dari uangku." "Iya, tapi sekarang isinya bukan aku lagi. Untuk apa aku merebut bangunan, kalau hatinya sudah bukan milikku?" Ucapan itu membuat Bu Nur terdiam. Ia mengangguk, lalu menepuk pundak Suryani. "Kamu wanita kuat, Yan. Saya doakan Rika segera sadar." Hari-hari berlalu. Suryani tetap bekerja. Ia mulai memiliki pelanggan tetap. Beberapa anak sekolah suka mampir membeli pisang goreng atau tahu isi sambil mengobrol ringan. Di antara mereka, Suryani merasakan kembali hangatnya suara anak-anak, meski tak satu pun suara itu milik Rika. Setiap sore, setelah pasar bubar, Suryani menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli buku tulis, pensil, dan mainan kecil. Ia menyimpannya di kotak kayu kecil. "Ini untuk Rika," bisiknya, meski ia belum tahu kapan bisa memberikannya. Suatu siang yang gerah, saat Suryani sedang membersihkan meja, seorang siswi SMP mampir membeli gorengan. Ia mengenakan seragam biru putih, rambutnya dikuncir dua, dan matanya bulat besar. Suryani terpaku. Itu Rika. Tanpa sadar, tangannya gemetar saat membungkus gorengan. Ia tersenyum, tapi senyum itu penuh getar. "Mau dibungkus, Nak?" Rika mengangguk. "Iya, 5.000 ya, Bu." "Namamu siapa, Nak?" "Rika," jawabnya sambil melihat wajah Suryani dengan sedikit bingung. Suryani menunduk. Hatinya seperti ditusuk perlahan. Ia menyentuh uang yang disodorkan Rika seakan itu benda paling berharga di dunia. "Suka makan gorengan?" tanya Suryani pelan. Rika tersenyum kecil. "Iya. Dulu waktu kecil, aku suka dibikinin ibu, tapi katanya ibu aku sudah meninggal." Suryani menahan napas. Matanya berkaca-kaca. "Kamu masih ingat wajah ibumu?" Rika menggeleng. "Cuma sedikit. Katanya aku masih kecil waktu ibu pergi kerja. Aku cuma ingat, ibu suka nyanyi lagu sebelum tidur." "Lagu apa?" "Lagu Jawa, tapi aku lupa liriknya. Kai, golek kupat munggah lumbung." Begitu. Air mata Suryani tumpah. Itu lagu yang selalu ia nyanyikan untuk Rika sebelum tidur. Ia menggigit bibir agar tidak menangis keras. Rika melihatnya heran. "Ibu nggak apa-apa?" Suryani buru-buru mengangguk dan mengusap air matanya. "Nggak, Nak. Cuma terharu. Kamu anak baik, ya?" Rika mengangguk, lalu mengambil bungkusan gorengannya. Sebelum pergi, ia menoleh sebentar. "Bu, besok aku boleh beli lagi, kan?" "Tentu, Nak. Setiap hari, Ibu tunggu." Saat Rika berjalan menjauh, Suryani berdiri mematung. Kakinya lemas, tapi hatinya menghangat. Untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, ia merasa tak sepenuhnya hilang. Ada sepotong kecil dari hidupnya yang masih bertahan, masih bisa diraih, perlahan. Malam itu, Suryani duduk sendiri di kamar kontrakannya. Ia membuka kotak kayu yang sudah lama ia simpan. Dikeluarkannya buku tulis, pensil, dan sebuah boneka kecil dari kain flanel. Ia menatap benda-benda itu dengan senyum haru. "Aku tidak akan memaksa Rika memanggilku ibu. Tapi aku akan tetap jadi ibunya. Dalam doa, dalam sabar, dalam kasih yang tak bersyarat." Rika duduk di bangku belakang kelas, tangan kirinya menopang dagu, sementara matanya menatap jendela yang dihiasi embun pagi. Di luar, langit mulai mendung, seperti hatinya yang belakangan ini sering digelayuti tanda tanya. Sudah 3 hari berturut-turut ia membeli gorengan dari warung kecil di pasar yang dijaga oleh seorang perempuan paruh baya. Setiap kali ke sana, ada rasa aneh yang merambat di dadanya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seakan wajah dan suara perempuan itu membangkitkan sesuatu dari masa lalu, masa kecil yang kabur, yang selama ini hanya disimpan dalam bentuk pertanyaan yang tak pernah dijawab dengan jujur. "Ibu aku dulu kayak gimana, ya?"
Bisik Rika lirih suatu malam kepada dirinya sendiri, saat berbaring di kamar dan mendengar suara langkah kaki ayahnya di luar. Di dalam rumah itu, tak ada satupun foto almarhumah ibunya. Yang ada hanya bingkai kosong dan cerita yang tak lengkap. Rika pernah bertanya pada ayahnya, Kuswanto, tapi jawabannya selalu pendek. Ibumu sudah nggak ada sejak kamu kecil. Nggak usah dipikirkan. Tapi entah kenapa, setiap kali berinteraksi dengan si penjual gorengan itu, hati Rika terasa hangat dan familiar. Dari cara perempuan itu membungkus dengan rapi, menyebut namanya dengan penuh kelembutan, hingga aroma tubuhnya yang samar-samar mengingatkan pada kain gendongan lama yang pernah membuatnya tenang saat demam. Suatu siang sepulang sekolah, Rika memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia berjalan ke arah pasar, tapi kali ini bukan untuk membeli gorengan. Ia hanya ingin mengamati dari jauh. Perempuan itu tampak sibuk melayani pelanggan. Senyumnya hangat, sabarnya luar biasa meski diterpa terik matahari. Rika berdiri di seberang jalan, menyandarkan diri ke tiang listrik sambil mengamati setiap gerak-geriknya. Tiba-tiba, seorang bocah kecil menjatuhkan uang recehan dan menangis karena kehilangan satu koin. Tanpa pikir panjang, perempuan itu menyerahkan gorengan tanpa meminta sisa pembayaran. "Nggak apa-apa, nak, yang penting kamu kenyang." Adegan itu membuat Rika berkedip beberapa kali. Kata-kata itu, ia pernah mendengarnya. Suara yang sama, dengan irama yang sama, entah di mana, entah kapan. Sepulangnya, Rika diam di kamarnya. Ia membuka lemari tua yang selama ini jarang disentuh. Di bagian bawah, ia menemukan kotak plastik bening berisi benda-benda lama, baju bayi, selimut, dan sebuah boneka flanel kecil dengan warna sudah pudar. Ia menatap boneka itu lama sekali. Di leher boneka, ada huruf kecil disulam dengan benang merah. "Rika sayang ibu." Tangannya bergetar. Ia mengingat sesuatu, potongan-potongan bayangan. Seseorang bernyanyi dalam bahasa Jawa, pelukan hangat, suara doa sebelum tidur. Dan semuanya, bukan suara ibu tirinya, Yuni. Itu suara lain. Suara yang sangat mirip dengan perempuan penjual gorengan di pasar. Malam itu Rika memberanikan diri bertanya lagi pada ayahnya. "Ayah, ibu kandungku dulu namanya siapa?" Kuswanto yang sedang duduk di teras langsung terdiam. Rokok di jarinya terbakar setengah. Asapnya mengepul tanpa disadari. "Sudah. Jangan tanya-tanya yang udah lama. Kamu punya ibu sekarang, dia yang merawatmu selama ini. Tapi aku ingin tahu, apakah dia benar-benar sudah meninggal?" Pertanyaan itu menghantam keras. Kuswanto tak bisa menjawab. Ia menatap anak gadisnya yang kini tumbuh dengan mata penuh rasa ingin tahu, mata yang dulu diwarisi dari ibunya. Rika menunduk. "Aku bertemu seorang perempuan di pasar, dia seperti mengenalku. Dia panggil aku dengan cara yang berbeda. Hanga. Wajahnya seperti wajah yang sering muncul dalam mimpiku waktu kecil." Kuswanto tak sanggup lagi berbohong. Ia berdiri, berjalan masuk, dan meninggalkan Rika sendirian. Tapi keesokan harinya, ia memanggil Yuni dan mengatakan, sudah waktunya dia tahu. Keesokan harinya, Rika mendatangi pasar dengan langkah pasti. Perempuan itu sedang merapikan lapaknya. Melihat Rika datang, wajahnya langsung bersinar, tapi tidak mendekat. Ia hanya menunggu. Rika berdiri di depannya. "Bu, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu, nak," jawab perempuan itu dengan suara yang nyaris bergetar. "Dulu, ibu pernah nyanyikan lagu ini?" Rika bersenandung pelan. Golek kupat munggah lumbung, nyanding klenting soko semu. Suara itu lirih, tapi menusuk langsung ke jantung Suryani. Matanya basah. Tangannya bergetar, lalu mengelus kepala Rika. "Iya, nak, itu lagu yang ibu nyanyikan waktu kamu kecil. Lagu yang kamu paling suka." Rika menatap matanya lekat-lekat. "Kamu, ibuku, ya?" Suryani tak menjawab dengan kata. Ia hanya menarik Rika ke dalam pelukannya. Kuat, lama, hangat. Seolah 6 tahun kehilangan dibayar dalam satu pelukan. Rika tak menangis. Tapi ia juga tak bicara. Hanya diam dalam pelukan itu, seakan tubuhnya sedang membaca kebenaran dari detak jantung ibunya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Suryani tak berjualan.
Ia duduk bersama Rika di tikar kecil dekat lapaknya, bercerita tentang Riyadh, tentang lagu-lagu masa kecil, tentang gorengan pertama yang ia jual, dan tentang doa yang tak pernah berhenti selama bertahun-tahun. Rika tak menjanjikan apa-apa. Tapi ia kembali keesokan harinya. Dan lusa. Dan seterusnya. Bab 6. Pulang ke pelukan yang sebenarnya. Waktu berjalan pelan bagi mereka yang sedang menanti, tapi berlari kencang bagi mereka yang sedang memperbaiki. Sejak pertemuan itu di pasar, Rika datang hampir setiap hari. Kadang hanya duduk diam, kadang membantu menggoreng, kadang membawa kabar kecil dari sekolah. Tapi setiap kehadirannya, bagi Suryani, adalah semesta yang kembali utuh. Ia tidak pernah memaksa. Tidak pernah bertanya, "Kapan kamu panggil aku ibu?" Atau, "Mengapa kamu tidak tinggal di sini?" Ia hanya menerima apapun yang datang. Meski sesingkat tatapan, meski hanya seulas senyum. Namun, diam-diam, cinta tumbuh dalam diam. Suatu hari Minggu pagi, Rika datang membawa sepiring nasi kuning dan 2 botol teh. Ia menyodorkannya ke depan Suryani dengan malu-malu. "Ibu tiriku, dia masa ini, tapi aku ingin makan bareng di sini. Kalau ibu mau." Suryani mengangguk pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Tentu, nak." Mereka duduk bersisian di tikar, di antara aroma minyak goreng dan suara pasar yang mulai sepi. Rika mengambil 1 sendok, lalu menyuapinya ke mulut Suryani. "Ingat enggak, Bu? Aku pernah bilang, aku suka nasi kuning. Tapi rasa ini beda. Yang dulu lebih enak." Suryani menahan napas. Ia masih takut berharap terlalu banyak. Tapi Rika melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. "Mungkin karena dulu yang masa itu ibu. Ibuku yang sebenarnya." Air mata itu tak bisa ditahan lagi. Tapi Suryani tidak menunduk, tidak menyembunyikan. Ia membiarkan air matanya jatuh. Karena kali ini, itu bukan tangis luka. Itu air mata pulang. Sementara itu, di rumah besar yang dulu dibangun dari hasil kerja Suryani, Kuswanto mulai merasakan kehampaan yang tak bisa diisi. Yuni, yang dulu begitu manis, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia lebih sibuk memikirkan penampilan dan usahanya sendiri. Ia mulai cerewet tentang uang, dan sering membandingkan Kuswanto dengan lelaki lain yang lebih mapan. Setiap malam Kuswanto duduk di teras, menatap rumah yang kini terasa asing. Foto-foto pernikahannya dengan Yuni terpajang di dinding, tapi tak ada satupun yang bisa menutupi kekosongan yang kian dalam. Rika mulai lebih sering menghabiskan waktu di pasar, membantu Suryani. Ia bahkan mulai membawa buku pelajaran dan belajar di dekat lapak kecil itu. Orang-orang mulai tahu, dan tidak sedikit yang menatap dengan iba atau kagum. "Anakmu itu, Yan, mirip kamu waktu muda." "Keras kepala tapi lembut hatinya," kata Bu Nur sambil menata sayur. Suryani hanya tersenyum. "Dia bukan milikku sepenuhnya. Tapi setiap detik bersamanya adalah anugerah." Suatu sore, Rika pulang ke rumah dengan langkah ringan. Ia masuk kamar, mengambil baju, beberapa buku, lalu berkata pada ayahnya dengan nada yang sangat dewasa. "Aku ingin tinggal beberapa hari di tempat ibu. Bukan karena aku marah, tapi karena aku ingin mengenalnya lebih jauh. Dia sudah cukup lama mengenalku dari jauh, sekarang giliranku." Kuswanto tak bisa menjawab. Ia hanya menatap kosong. Tak ada kalimat yang bisa memperbaiki kesalahan bertahun-tahun. Malam itu, Suryani tidur di atas tikar dengan Rika di sampingnya. Rika memeluknya erat. "Ibu, boleh nggak kalau aku mulai panggil ibu? Ya ibu?" Suryani tak menjawab. Ia hanya menarik Rika ke dalam pelukannya dan membisikkan, "Alhamdulillah, nak, pulangmu cukup bagiku." Beberapa bulan kemudian, pasar itu tetap ramai. Tapi ada satu lapak yang kini jauh lebih hidup dari sebelumnya. Warung gorengan Suryani berubah menjadi warung kecil dengan etalase, bangku panjang, dan papan nama sederhana, "Warung Ibu Rika." Di bawah papan itu, ada foto kecil Suryani dan Rika sedang tertawa bersama, menggenggam satu sama lain, tanpa beban, tanpa dendam. Orang-orang tak lagi memanggil Suryani, "Embok gorengan." Tapi, "Bu Rika," panggilan kehormatan dari anak yang kembali pulang dengan cinta. Dan di suatu pagi yang sejuk, saat matahari masih malas terbit, Suryani menulis surat, bukan untuk dikirim,
tapi untuk disimpan. Kepada anakku, Rika, terima kasih karena telah pulang, meski jalanmu berliku. Terima kasih karena telah memberiku tempat, meski kecil, di hatimu. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah pelukan. Dan pelukanmu adalah rumahku yang sebenarnya. Dengan cinta, ibumu yang selalu menunggu.